Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum kita memulai ta'lim kita sesuai dengan apa yang diminta oleh pengurus, yaitu kita membaca perihal adab suami istri, kemudian perihal yang berhubungan dengan zakat fitrah atau Lailatul Qadar. Maka insyaallah kita perlu kita ketahui dulu dan perlu kita syukurin dulu bahwa Allah telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmatnya Islam dan nikmatnya iman, yang mana keduanya adalah nikmat yang abadi bersambung dari kenikmatan dunia sampai kepada kenikmatan akhirat. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang sampai detik ini kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan. Kita minta sama Allah apa seluruh amal yang kita kerjakan dari mulai kita masuk usia balik sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati dan badan kita sehingga kita di detik ini bisa menghadiri majelis taklim. Majelis taklim sebagaimana dijelaskan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada melakukan salat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada menziarahi orang yang sakit 1000 orang sakit, lebih utama daripada menghadiri pemakaman 1000 orang muslim, yang setiap dari amalan tersebut memiliki keutamaan yang sangat agung, dan ini lebih utama daripada itu semua. Kita bersyukur atas kenikmatan tersebut karena rasa syukurnya kita, rasa bahagianya kita atas taufik dan hidayahnya itu menunjukkan bahwa kita termasuk golongan hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Zaidul Khair. Aslinya namanya Zaidul Khail. Zaid penunggang kuda, datang ke Rasulullah dari jarak jauh yang sangat jauh. Rumahnya dia dengan Madinah sangat jauh. Berbulan-bulan dia menempuh perjalanan. Setelah sampai ke Madinah, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah menempuh jarak yang sangat jauh ya Rasulullah untuk bisa ketemu ke antum. Dan setelah pertemuan ini ya Rasulullah, aku ingin nanya satu masalah." Katanya Rasulullah, "Sal amma badalak." Tanyalah apa perihal yang ingin kamu tanyakan. Akhirnya sahabat tersebut, Zaid tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa tanda-tanda hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah bukan langsung menjawab pertanyaannya dia apa tanda-tanda tersebut, tapi mengembalikan pertanyaannya kepada dia sendiri. Rasulullah seraya bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, kaifa asbahta?" Ya Zaid, bagaimana sifat hatimu waktu terkali setiap kali masuk pagi, masuk subuh? Katanya Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku dikasih taufik dan hidayah sama Allah bisa mengerjakan amal kebaikan, aku bahagia. Dikasih taufik sama Allah bisa duduk dengan orang-orang yang baik, aku bahagia. Kalau sampai ketinggalan atas majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang mulia atau amalan-amalan yang mulia, aku merasa sedih. Dan aku merasa sedih kalau kumpul dengan orang-orang yang dibenci sama Allah." Maka apa jawabannya Rasulullah? Ini tanda hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau seandainya Allah ingin kamu perihal yang lain, yaitu termasuk golongan hamba-hamba yang dibenci, maka kamu akan dimudahkan untuk hal-hal tersebut. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di detik ini kita dikumpulkan dalam satu majelis yang penuh keberkahan ini, yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala majelis ini bersambung sampai kita duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau menjelaskan terdapat hamba yang lagi kumpul. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, tulislah niatnya untuk mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah amalan mereka termasuk golongan-golongan orang yang baik. Kemudian salah satu dari malaikat mengatakan, "Ya Allah, ada satu fulan ini hadirnya niatnya tidak baik." Akhirnya apa katanya Allah SWT? Tulislah dia termasuk golongan orang yang baik karena telah kumpul dengan orang yang baik. Humul qaum la yashgha bihim jalisuhum. Mereka kelompok orang yang duduk dengan mereka tidak mungkin tidak berhasil dunia dan akhirat.
Duduk dengan orang yang baik, ma'asyarul hadirin, dengan orang yang soleh sangat berpengaruh kepada iman dan Islamnya kita. Bukan hanya manusia yang duduk, bahkan hayawan pun, bahkan jamadat pun yang tidak bernyawa bisa mendapat kebaikan dunia akhirat karena duduk dengan orang-orang soleh. Dan ini duduknya kita dengan orang-orang soleh merupakan obat yang sangat kuat untuk mengobatin hati kita agar bisa kenal Allah dengan makna yang betul. Kenal Rasulullah dengan makna yang betul. Kenal syariat Islam dengan makna yang betul. Perhatikan kisahnya tukang sihirnya Fir'aun. Seumur hidupnya dia tukang sihir dalam amalan yang sangat sesat. Cuman karena mandang orang soleh, yaitu Nabi Musa dan Harun di depannya dia, dan hormat kepada mereka berdua, dikasih taufik sama Allah dan hidayahnya sebelum mereka meninggal bisa masuk agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Apa adab yang dimilih yang dibawa oleh mereka? Hanya tanya kepada Musa dan Harun waktu akan diduelkan dengan oleh Fir'aun, akan diduelkan dengan Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun mengeluarkan mukjizatnya, mereka mengeluarkan kemampuannya mereka dalam ilmu sihir. Tatkala akan diduel pakai adab. Ini tukang sihir. Tanya kepada Nabi Musa, ya Musa, kamu yang mulai apa kita yang mulai duluan? Karena satu adab kecil yang dianggap remeh ini sebab jadi turunnya hidayat kepada mereka. Disebutkan juga oleh ulama tafsir bahwa berkat ngikutin apa yang diajarkan, apa yang diamalkan oleh orang soleh bisa mendatangkan hidayah bagi mereka, bagi kita. Apa diantaranya? Seluruh pasukannya Fir'aun itu ditenggelamkan sama Allah dalam laut, kecuali satu yang selamat. Apa sebab selamatnya dia itu? Sering nyerupain bentuk imamahnya Nabi Allah Harun kalau dia pakai imamah sering nyerupain bentuknya imamah Nabi Allah Harun. Diselamatkan oleh Allah berkat ngikutin ajarannya salafus soleh, ajarannya orang-orang soleh. Bahkan ya masyarakat hadirin, bukan hanya manusia kalau dekat dengan orang soleh itu jadi mulia. Hewan pun kalau sudah dekat dengan orang-orang yang soleh jadi mulia. Contohnya apa sekarang? Hudhud, burung hudhud. Sebagaimana burung yang lain. Tapi waktu dekat dengan Nabi Allah Sulaiman disebutkan dalam Al-Quran. Dan akan masuk surganya Allah, bukan hanya berhenti di dunia. Duduk dengan orang soleh, dengan yang niat yang baik itu akan digabungkan, disambungkan sama Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan dalam Al-Quran, disebutkan Al-Quran. Dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nagah, ontanya Nabi Allah soleh. Onta sebagaimana hewan lain, setiap hari dipotong, dimakan, habis, potong lagi, wakil. Cuma karena dekat dengan orang soleh, Nabi Allah soleh disebut dalam Al-Quran dan akan masuk surganya Allah di hari kiamat. Kemudian ada hewan yang paling najis, yaitu anjing. Hewan yang paling rendah. Karena duduk dengan orang-orang soleh, Ashabul Kahfi, maka disebut dalam Al-Quran wakal buhum, bukan satu kali, berkali-kali disebut wakal buhum. Nyebutkan wakal buhum ini setiap hurufnya 10 hasanat. Ke level situ sampean. Kenapa? Karena duduk dengan orang-orang soleh. Bahkan bukan hewan yang punya ruh, jamadat pun yang hewan di pohon-pohon, karena dekat dengan orang soleh disebut nama-nama mereka dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Di antaranya pohon kurma. Pohon kurma yang selalu Rasulullah sandarin ketika akan khutbah Jumat. Sebelum beliau dibuatkan oleh salah seorang ansor mimbar untuk khutbah. Beliau bersandar kepada sepohon buah kurma. Itu setelah dibuatkan beliau pindah kepada mimbar tersebut, nangis itu pohon kurma. Dengar suara teriakan nangis. Hadisnya ada di Bukhari, di Muslim. Di Muwatta, di semua tempat hadis ada. Nangis, satu masjid dengar. Bukan hanya Rasulullah yang dengar. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya, dirangkul sebagaimana rangkulnya orang ibu kepada anaknya yang nangis. Seraya didiamkan. Setelah didiamkan disuruh milih satu dari dua perkara. Antara kekal di dunia sampai hari kiamat atau dipotong dan dimakamkan di bawah mimbarnya Rasulullah dan dijanjikan oleh Rasulullah untuk hidup di surganya Allah yang makan buahnya adalah para nabi.
Kemudian apa yang dia pilih masyarakat hadirin? Milih darul baqa ala daril fana. Milih tempat yang kekal dari tempat yang binasa. Nah ini hanya figur-figur yang bisa kita jadikan dalam hidup kita. Usahakan temannya kita, tempat duduknya kita, orang-orang soleh yang datangkan kebahagiaan dunia bersambung dengan kebahagiaan akhirat. Kalau kita salah teman kita dalam bergaul, itu yang akan datangkan adalah penyesalan yang abadi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kisahnya orang-orang yang salah milih teman waktu di dunia. Apa perkataannya mereka di hari kiamat nanti? Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau seandainya aku tidak jadikan fulan itu temanku, dulu aku jadi orang yang berhasil. Bisa masuk surga sebelah sini, bisa masuk surga sebelah sini. Karena salah milih teman, salah jalur sudah. Makanya katanya ulama, obatnya hati ada 5. Yang paling ampuh adalah dekat dengan orang-orang soleh. Ngikutin ajarannya mereka meskipun semampunya kita. Tidak harus semua. Tapi kalau kita mengatakan misalnya ini, kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpinnya kita dunia dan akhirat, tidak ada lagi kecuali Muhammad bin Abdullah. Kita tidak mau dikasih sama orang zaman sekarang, dipilihkan pemimpin, suruh ngatur hidupnya kita, selain dengan apa yang dibawa oleh junjungan kita Muhammad bin Abdullah. Siapapun dia, dalam bentuk apapun dia, apapun jabatannya. Pemimpinnya kita di dunia akhirat cuma satu, yaitu siapa? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Yang telah mendidik kita bukan atas perihal ibadah, yang telah mendidik kita atas seluruh motif hidup kita, seluruh perihal hidup kita, baik yang sifatnya ibadah atau sifatnya bukan ibadah. Dan sifatnya yang bukan ibadah tersebut akan berubah menjadi ibadah dengan perantara niatnya baiknya kita waktu mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dunia ini masyarakat hadirin 60-70 tahun. Di depan matanya kita, yang lebih kita kenalin dari orang yang sudah meninggal, dari kerabat kita, teman kita, lebih banyak daripada yang hidup. Jadikan mereka figur cermin bagi kita. Bahwa kita akan merasakan hal yang sama mereka rasakan. Tapi bagaimana kita selamat keluar dari dunia? Bahagia di dunia, juga bahagia di kuburan kita, dan bahagia di alam mahsyar, dan bahagia bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang abadi. Jangan kita pakai logika pikiran kita atur hidup kita sesuai keinginan kita, merasa kita bahagia, bukan bahagia. Bahagia, kebahagiaan yang datangnya setelahnya nanti azab, itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki, yang hakikat, kebahagiaan yang betul adalah kebahagiaan yang diraih di dunia, di barzakh, sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perihal tersebut yang perlu kita perhatikan ma'asyarul hadirin, sebagaimana permintaan dari pengurus majelis ini, perihal pernikahan. Yang hampir semua 99% ada niatan untuk nikah. Ada niatan membuat suatu bentuk keluarga yang islami. Bagaimana bisa terbentuk keluarga islami, keluarga yang tenang hidupnya, yang diiringi dengan nilai-nilai Islam yang betul, adab-adab Islam yang betul, sehingga bersambung kebahagiaannya dia bersama istrinya, anaknya di dunia, bersambung di barzakh, bersambung di mahsyar, bersambung di surganya Allah dari kiamat. Kapan hal tersebut dapat diraih? Sebagaimana firman-Nya Allah waktu menjelaskan tentang pembangunan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Begitu juga rumah keluarga yang kita bangun, yang kita dirikan. La baitu zaujiyah ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Rumah tangga yang didasari pondasinya ketakwaan. Itu apa natijahnya? Apa hasilnya? Bisa membahagiakan kita di dunia, di barzakh, dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ma'syarul hadirin, itu baitul zaujiyah, rumah tangga, hanya akan menjadi musuhnya dia di hari kiamat. Allah mengatakan kepada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya daripada istri-istri kalian, suami kalian, wa auladikum aduwwal lakum, dan anak-anaknya kalian akan menjadi musuhnya kalian dari kiamat. Kapan? Kalau sudah tidak didasarin keluarga tersebut dengan ketakwaan.
Ketakwaan ini bukan kalimat kita ucapkan takwa gitu aja, tapi butuh namanya gerakan yang kita kerjakan setiap harinya. Bagaimana kita menjaga sebagai suami menjaga adab kita kepada istri, dan bagaimana istri menjaga adabnya kepada suami. Dan bagaimana haknya suami kepada istri, haknya istri kepada suami. Kalau sudah kedua-duanya didasari dengan takwa, dengan metode hukum fikih yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah, maka itu rumah akan menjadi sakinah wa mawaddah warahmah. Akan bersambung kebahagiaan mereka berdua di dunia dan di barzakh dan di akhirat nanti. Yang itu insya Allah kita akan baca satu persatu adabnya suami kepada istri, kemudian adabnya istri kepada suami, dan hak suami kepada istri, hak istri kepada suami. Agar setiap suami istri faham adabnya masing-masing yang harus dia kerjakan. Makanya bisa mengerjakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli salawatullah wassalamu alaihi. Ya. Di antara adab-adab seorang istri terhadap suaminya yaitu satu, tidak keluar rumah kecuali terdapat urusan yang sangat penting. Di antara adab-adab istri kepada suaminya, baik yang sudah nikah atau yang akan nikah, supaya faham betul adabnya ini. Oke, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami dan dengan urusan yang sangat penting. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, perempuan manakah yang paling mulia, paling berharga, paling terhormat? Apa jawabannya Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, aku tidak tahu Rasulullah. Tapi nanti besok aku akan tanyakan jawabannya. Aku akan cari jawabannya Rasulullah. Setelah pulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanya ke Sayyidah Fatimah Zahra, istrinya. Ya Fatimah, Rasulullah menanyakan soal kepadaku. Apa? Apakah alamat tanda perempuan yang paling mulia di hadapannya Allah? Apa jawabannya Sayyidah Fatimah Zahra? Yang belum pernah mandang lelaki ajnabi dan belum pernah dipandang oleh lelaki ajnabi. Jadi kalau setelah itu paginya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah selain menjelaskan perihal tersebut. Kata Rasulullah, ini jawaban yang betul. Oleh karenanya apa? Oleh karena itu usahakan kita sebagai istri tidak keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting, yang memang kita harus keluar. Ya, itu ada pertama, tidak keluar rumah kecuali terhadap urusan yang sangat penting. Ya. Kedua, sedikit berbincang dengan tetangganya. Sedikit berbincang dengan tetangga. Jangan jadikan adat istiadat hidupnya kita selalu datang ke rumahnya tetangga ngobrol 1 jam 2 jam, ke tetangga sebelah 1 jam 2 jam. Habis umurnya kita, habis waktu kita di dunia ini kita tanpa menghasilkan apapun. Kalau yang diomongkan perkara yang mubah masih sepele, tapi nasallahu afiyah, kalau yang diperkarakan yang diomongkan adalah gunjing orang lain. Fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Setiap kalimat ghibah bisa menghapus 70 pahala salat yang diterima oleh Allah. Lah kalau kita gunjing 2 orang sehari 140, 3 orang 210. Lah kalau satu hari kita gunjing 100 orang, berapa sisa dari salatnya kita? Yang mau kita cari di akhirat sisanya apanya? Memang paling sulit kalau dikatakan tolong kamu puasa dari makanan dan minuman dari pagi sampai maghrib. Bisa dikatakan semua orang mampu. Tapi kalau dikatakan tolong jangan bicara dari pagi sampai maghrib. Banyak yang tidak mampu. Apalagi yang sudah memang suka ngobrol. Duduk di rumahnya fulan, duduk ngobrol fulan begini, fulan begitu, fulan begini, fulan begitu. Saya mau tanya, ente ini punya kekurangan juga apa enggak? Kalau ente masih merasa punya kekurangan, jangan bicara kekurangan orang lain. Di antara tanda kesempurnaannya, akalnya seorang hamba, kalau dia bicaranya sedikit, mikirnya banyak. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Kalau sudah sempurna akalnya seseorang itu, dia akan sedikit omongannya dia dan bicaranya akan banyak. Dia bicaranya sedikit, pemikirannya akan banyak. Sampai-sampai masyarul hadirin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sering ngemut kerikil kecil di mulutnya. Ditanya, ya Khalifat Rasulullah, kenapa kamu ngemut kerikil? Apa jawabannya beliau? Aku takut lisanku ini bicara atas sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak keluar. Beliau itu kalau sudah lagi bicara sama orang sering kecampur omongannya dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking takutnya dia bicara atas sesuatu yang tidak manfaat, sering ngemut, bukan ngemut permen, ngemut kerikil di mulutnya.
Ya, kita usahakan kita sebagai istri jangan banyak duduk ngobrol ke tetangga, apalagi ya atas perihal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kadang cuma duduk megang HP 1,5 jam ngomong sama temennya, yang dibicarakan makan apa kamu hari ini, minum apa, keluar kemana. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Bagaimana ente bisa ngerubah 1,5 jam ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat bernama, buat aturan hidup, susunan hidup. Sampai kita punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit, kalau beliau ada orang nelpon, nanya masalah atau ngadu suatu masalah, sambil dengarkan teleponnya orangnya, sambil megang subhannya mereka, sambil tahu sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ingin buang berapa detik yang akan dia mengucapkan ini loh. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, kalau seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, itu di bawah bumi yang ketujuh ada lautan. Dan di atasnya lautan itu ada tiang hijau. Di atasnya ujungnya tiang, di atasnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, gerak lautan tersebut, gerak tiang tersebut dan gerak arasnya Allah, kemudian Allah mengatakan kepada ars, ya ars, diamlah kamu, uskun. Apa jawabannya ars? Ya Allah, bagaimana aku bisa diam sedangkan kamu belum ngampunin hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tadi itu? Apa jawabannya Allah? Uskun fa inni qad ghafartu lah. Diamlah kamu, sesungguhnya aku telah mengampuni dia. Nah setelah kita tahu fadilah semacam ini, masa mau kita duduk ngobrol 1,5 jam ucapkan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu masuk, apa yang kamu masak? Apa tidak lebih utama kalau kita gunakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kita punya orang tua sudah meninggal, abah ibu kita sudah meninggal, atau abahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, salah satunya. Apa faedahnya yang kita bacakan la ilaha illallah 70.000 kali sebagaimana dalam hadis, kemudian hibahkan pahalanya tersebut kepada abah ibu kita. Lebih utama daripada kita duduk megang telepon ngobrol sama teman. Karena umur di dunia ini 60 tahun 70 tahun. Tidak lebih dari itu. Bagaimana kita keluar dari alam dunia ini berhasil dunia dan akhirat. Bukan artinya kita tidak boleh ngomong sama teman, boleh. Tapi seukuran garam di makanan. Garam ini seukuran ujung sendok. Makanannya banyak. Kalau kita balik rasanya nanti seperti rasanya garam maunya kita di akhir kiamat. Jadi, lah kita sekarang ada waktu kosong baca 70.000 untuk abah. Kemudian setelah selesai baca 70.000, kita katakan ya Allah, aku beli pembebasan abahku dari neraka jahanam dengan bacaanku ini 70.000. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat fida'an lahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan baca la ilaha illallah 70.000, maka bisa menjadi pembebasnya dia dari neraka jahanam. Apalagi orang yang paling penting kita senangkan hatinya adalah kedua orang tua kita. Apalagi mereka sudah meninggal. Itu yang sangat diharapkan dari kita sebagai anak adalah kiriman-kiriman amalan-amalan soleh. Kiriman amalan soleh. Kita baca 70.000, setelah selesai kita kasih ke abah, 70.000 lagi kasih ke ibu kita. Meskipun abah kita masih hidup, boleh kita kerjakan. Meskipun ibunya kita sudah masih hidup, masih boleh kita kerjakan. Demi Allah, tidak ada amalan apapun yang kita bisa kerjakan untuk membalas kebaikannya mereka. Tidak, kita ini kalau mau mengerjakan amalan apapun, mau kita kenal, tidak bisa membalas kebaikan abah atau ibu kita. Ada satu orang pemuda di zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, dia gendong ibunya dari negaranya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, semua digendong dengan punggungnya sendiri. Setelah selesai semua ibadah haji, tanya ke Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah aku telah bisa membalas kebaikan ibuku ini? Yang aku gendong dari negaraku, aku antarkan haji, seluruh hartaku aku keluarkan untuk dia. Apakah aku bisa membalas kebaikannya dia? Apa jawabannya Sayyidina Abdullah bin Umar? Demi Allah, kamu belum bisa menjawab, belum bisa membalas kebaikan satu kali jeritan yang dia jerit waktu mengeluarkan kamu dari perut. Apalagi membalas kebaikannya kamu semua, membalas kebaikannya dia semua. Satu kali jeritannya ibu yang waktu jerit ngeluarkan kamu bisa membalas dengan amal yang kamu kerjakan semua ini. Jadi usahakan orang yang paling penting kita untuk senangkan adalah kedua orang tua kita dulu. Baru temannya kita. Jangan kita duduk 1,5 jam nyenengkan hatinya teman, di sisi yang lain orang tua di barzakh nunggu kiriman dari kita tidak mikirin.
Sebab kalau kita sudah jadi anak yang ingat sama orang tua, kita akan diingat sama anaknya kita. Kalau kita jadi anak yang lupa sama orang tua, kita akan dilupa sama anaknya kita. Al jaza bin jinsil amal. Itu kan? Balasan itu tergantung dari amalannya kita. Itu adab pertama. Apa? Jangan banyak ngobrol. Yang kedua, yang ketiga, tidak sering bertamu ke rumah tetangga. ya itu tidak sering bertamu ke rumah tetangga. Meskipun teman akrab, karena dia punya kesibukan yang diingin kerjakan sendiri. Itu kita masuk ke rumah tetangga berarti tidak boleh. Boleh. Kapan masuknya kita rumah tetangga? Kalau dia lagi ada acara kita bantu. Mereka butuh sesuatu untuk hajatnya mereka kita bantu. Bukan kita rutinitas setiap hari kita datang setiap pagi datang. Seperti kita kerja di kantor. Itu satu kesalahan. Satu kesalahan yang besar bagi diri seorang istri atau seorang suami kalau setiap hari rutinitas ke rumahnya tetangga. Tanpa ada hajat tertentu, hanya untuk duduk ngobrol. Nghabiskan waktunya dia sendiri, juga nghabiskan waktunya tetangga. Ya. 4. Selalu mentaati suami karena pahalanya sangat besar. Selalu mentaat kepada suaminya. Taat kepada suami karena pahalanya sangat besar. Jadi kalau kita perhatikan kita gini, kita punya orang tua dan kita punya suami. Bagi seorang suami, hak yang paling besar adalah haknya orang tuanya. Dan bagi seorang istri, hak yang paling besar adalah haknya suami. Haknya suami lebih didulukan daripada haknya orang tua. Dua-duanya punya hak. Dua-duanya harus kita kerjakan haknya masing-masing. Cuman yang paling besar bagi seorang istri adalah haknya suami. Sampai ada satu orang sahabat sebelum keluar berangkat jihad sama Rasulullah, sama pasukan, dia mengatakan kepada istrinya tinggal di lantai 2 dan abahnya istri di bawah, di lantai 1 di bawah. Dia mengatakan kepada istrinya, kalau saya keluar jihad, berangkat jihad bersama Rasulullah, jangan kamu keluar kemanapun meskipun ke bawah, meskipun ziarah ke abahnya kamu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya waktu dia berangkat, orang tuanya di bawah sakit. Sang istri ngirim utusan ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah, saya dilarang sama suami saya untuk keluar rumah. Sedangkan abah saya di bawah, lantai bawah dan dia keadaan sakit. Apakah boleh ya Rasulullah aku turun ke bawah tanpa izin suami? Apa katanya Rasulullah? Ikutin perintah suamimu. Akhirnya apa? Tidak keluar. Sampai ditakdir sama Allah ini abahnya di bawah meninggal. Akhirnya apa? Kirim utusan lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, abah saya meninggal. Apakah boleh saya mandang dia sebelum dia dimakamkan? Apa jawabannya Rasulullah? Ikutin perintah suamimu. Jangan keluar. Akhirnya apa? Tidak keluar. Sampai dimakamkan. Setelah dimakamkan, ini sang putri mimpi abahnya dalam mimpinya datang dan mengatakan bahwa Allah telah ngampunin dia karena berkat taatnya dia kepada suaminya. Dan Rasulullah pun jelaskan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah ngampunin abahnya karena berkat taatnya sang istri kepada suami. Dan memang selayaknya suami tidak sampai dengan perihal seperti tersebut, memberi izin, apalagi kalau mau ziarah kepada kedua orang tuanya, bukan dikasih izin lagi, bahkan harus didukung. Bagaimana sang suami mendukung istri untuk taat kepada orang tuanya lebih daripada sebelum nikah dengan dia. Ini suami yang mulia di hadapannya Allah. Sebagaimana istri yang sangat mulia itu mendukung suami untuk hormat kepada kedua orang tuanya lebih daripada sebelum nikah dengan dia. Ini istri yang mulia di hadapannya Allah. Dan na'udzubillah, kalau sampai ada suami ngajarkan istri untuk kurang ajar kepada orang tuanya, atau istri ngajari suami untuk kurang ajar kepada orang tuanya, itu sudah tanda hamba yang tidak dicintai sama Allah. Sudah merupakan tanda hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Dan ada dalilnya dari mana kita dianjurkan diwajibkan di adabnya seorang istri kepada suami untuk selalu taat. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan ini salat 5 waktu, menjaga salatnya 5 waktu. Kemudian wasamat syahraha, waktu bulan Ramadan Masya Allah dia 30 hari puasa atau seukuran yang dia mampu, waktu tidak ada halangan. Ya. Dan menjaga kehormatan dirinya. Betul ya? Dan taat kepada suaminya. Ya. Nah, apa natijahnya dari 5 perkara yang dia kerjakan oleh perempuan di masa dunia ini? Akan datang panggilan nanti di hari kiamat kepada perempuan tersebut yang taat kepada suaminya. Apa dibilang?
udkhulil Udkhulil jannah jannata. min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu wahai perempuan muslimah ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang kamu inginkan. Semoga kita sebagai muslimat dijadikan istri yang solehah. Oke, dikasih ini butuh namanya taufik dari Allah. Butuh namanya satu, apa? Kita pasrahkan seluruh keinginannya kita kepada apa yang diajarkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian kita tidak dikasih izin untuk ngikutin hawa nafsu kita setetes manapun keinginannya dia. Semua perihal hidupnya kita dari mulai kita bangun sampai tidur lagi harus ngikutin, kita wajibkan ngikutin apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana katanya Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Hatta yakun hawahu taban lima jitu bih, sampai hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku bawa. Ya. Yang 5, menjaga diri dan menjaga harta kehormatan suami dirinya dia sebagai istri dan menjaga harta suami ketika suami tidak bersamanya atau sedang keluar rumah. Ketika suami keluar dari rumah tidak ada suami, sang istri bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya dengan pengertian tidak mensedekahkan harta suaminya atau menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya dia atau mengetahui bahwa suaminya ridho. Itu merupakan adabnya seorang istri kepada suami. Paham ya? Yang keenam, selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami agar dirinya termasuk golongan perempuan yang paling baik. Oke. Bagaimana cara apapun yang sekiranya menyenangkan hati suami, dia selalu utamakan dan saya selalu kerjakan. Ini diantara tanda perempuan yang baik, istri yang solehah. Apa katanya Rasulullah? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairun nisa, paling baiknya mulianya perempuan itu man tasurru idza nadharta. Kamu bahagia waktu mandang dia. Wa tuti'u idza amarta, dan kalau kamu perintahkan dia selalu ngikutin perintahnya kamu, tidak pernah menentang sedikit pun dari perintahnya kamu. Ya. Wala tukhalif fi nafsiha wa maliha. Wala tukhalif, dan selalu bisa menjaga kehormatan dirinya, wa maliha, dan hartanya. Ini kita diwajibkan untuk taat kepada suami selama perintahnya suami tidak menentang hukum syariat. Kalau sudah perintahnya suami menentang hukum syariat, la ta'ata li makhluk fi maksiatul khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk yang sudah menentangkan kalau perintahnya itu tersebut menentang hukum syariatnya Allah. Ya. 7. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin. Ini juga penting. Tidak keluar rumah. Adabnya seorang istri itu tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Minta izin dulu baru keluar, bukan ngasih kabar baru keluar. Apa bedanya? Bedanya kalau sudah istri sudah siap lengkap semuanya, sudah tinggal keluar ngasih kabar ke suaminya, minta izin kepada suaminya, saya mau keluar ke sana, mau keluar ke sini. Ini bukan minta izin, ini ngasih kabar. Kalau minta izin itu sebelum siap-siap, minta dulu, saya entar lagi 2 jam lagi ada undangan atau mau ke tempat toko sini, mau ke toko situ, saya minta izinnya mau keluar, boleh enggak? Nah, ini minta izin. Jadi harus kita bedakan antara minta izin sama ngasih kabar. Kenapa? Sebab kalau kita keluar tanpa izin suami, kalau suaminya ridho tidak masalah. Tapi kalau suaminya tidak ridho, itu yang ada datangnya hanya laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan apa? Innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha. Sesungguhnya perempuan keluar dari rumahnya idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun lidzalik, dan suaminya tidak senang. Cuma karena suaminya tidak ingin debat dengan istrinya, didiamkan. Tapi hati malaikat di langit melaknat perempuan tersebut. Sampai kapan? Wa kullu syai'in, dan seluruh perkara, seluruh hambanya Allah, baik hamba yang ada nyawanya atau tidak ada nyawanya. Manusia, jin, batu, pohon, semua di depannya dia ngelaknat dia. Sampai kapan? Ghairul jin wal ins hatta tarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Semua perjalanan itu sampai keluar sampai balik lagi semua dapat apa? Laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu yang paling utama tidak keluar kecuali dengan urusan yang sangat penting. Sebelum keluar minta izin, bukan ngasih kabar. Jangan dianggap perihal yang sepele. Dan juga bagi suami usahakan tidak menekan istrinya untuk selalu diam di rumah. Agar apa? Agar tidak menyebabkan dia keluar tanpa izin. Dikasih izin untuk keluar rumah untuk perihal-perihal yang penting.
Ditunjukkan kedudukannya sebagai suami, kapan? Jika bisa mendidik istrinya dengan didikan yang Allah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya. 8. Tidak berkenalan dengan teman-teman suaminya atau memandang lelaki ajnabi tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu, tidak berkenalan dengan teman-temannya suami. Itu perihal yang penting. Karena banyak nanti masalah yang timbul dari sini. Di antara mereka sendiri dalam keluarga. Kenapa? Karena faktor ingin kenalan dengan teman-teman suami. Yang selayaknya dia kenalan dengan istrinya teman suami. Suami kenalan dengan suaminya. Tidak harus kenalan dengan istrinya yang lain. Atau apa? Memandang lelaki ajnabi. Karena pandangan bisa datangkan, pandangannya ke orang soleh bisa datangkan rahmat, pandangannya kepada keluar hukum syariat bisa datangkan bala. Pandangan tersebut. Jadi kalau sudah kita biasakan kita tidak mandang lelaki ajnabi, insya Allah itu akan datangkan kenikmatan iman dalam hati kita. Ya. 9. Menjaga suaranya agar tidak terdengar oleh laki-laki ajnabi. Menjaga suaranya, usahakan tidak mengangkat suara jika ada tamunya. Suami tidak mengangkat suara sehingga suaranya terdengar oleh lelaki ajnabi. Kenapa? Karena memang menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i suaranya perempuan bukan aurat. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan suaranya perempuan aurat. Lah perbedaan di antara keduanya, kalau yang mendengarkan tidak mendengarkan dengan syahwat. Kalau yang mendengarkan dengan syahwat maka termasuk aurat dan hukumnya adalah haram. Kenapa Habib terlalu keras? Bukan masalah keras atau lemah. Ini hanya permasalahan bagaimana kita bisa bawa keinginan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan perihal kekerasan atau kelemahan. Kalau kita perhatikan dengan hati yang paling dalam, syariat yang paling lembut adalah syariat Islam. Dan syariat yang paling menjaga kehormatan perempuan adalah syariat Islam. Mau cari di negara manapun, di agama manapun, tidak ada perempuan yang lebih mulia daripada perempuan muslimah. Mau di negara manapun, mau di agama manapun. Kenapa? Karena syariat Islam telah mengagungkan perempuan dan memberikan peraturan-peraturan yang sehingga mereka ini mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Hancurnya seorang abah di tangan anaknya sendiri. Gimana ya Rasulullah? Dipaksa untuk memberikan nafkah yang lebih sedangkan dia tidak mampu, maka karena itu dia ngerjakan akad muamalat yang batil, yang haram atau mencuri hartanya orang lain. Demi menutupin keinginannya sang istri. Dan jangan sampai kita menjadi sebagai orang istri memaksa suami kita orang yang paling dekat dengan kita untuk mengerjakan perihal yang haram. Kalau perempuan muslimat di zamannya salafus soleh setiap pagi sebelum suaminya keluar dari rumah untuk nyari kerjaan, untuk nyari penghasilan, dia selalu berkata kepada suaminya, ittaqillahi fina, ittaqillah fina. Bertakwalah kamu dengan kami atas perihal yang kamu nafkahin ini setiap hari. Sesungguhnya kami istri dan anak bisa sabar dari rasa lapar, bisa sabar dari rasa haus, bisa sabar dari kekurangan pakaian dan isi rumah, tapi kita tidak bisa sabar dari azabnya Allah di hari kiamat di neraka jahanam. Kasih pakaian dari yang neraka jahanam bareng-bareng. Ini sifat-sifatnya perempuan solehah di zamannya salafus soleh. Setiap mau keluar suaminya dinasehatin dulu. Bukan terus kita mainnya pokoknya kita suami ini bawa uang banyak, tidak tahu halal atau haram, kita bangga. Ini perihal yang sangat menyedihkan. Akan datang di akhir zaman nanti seorang mukmin, seorang muslim, muslimah tidak pernah berpikir dari mana harta dia masuk ke rumahnya. Yang penting ada harta yang masuk. Mau halal atau mau haram. Mau bunga bank atau bunga riba atau dan lain-lainnya tidak masalah. Yang penting ada uang masuk. Dan ini termasuk sesuatu yang menyedihkan. Termasuk pintu pertama untuk tidak lulus dunia akhirat. Nasallallahu afiyah. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan tersebut. Ya. Di antara adab-adab seorang suami terhadap istrinya, yaitu satu, membantu sang istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya. Di antara adab-adab sekarang adabnya suami kepada istrinya. Tadi kita baca adabnya istri kepada suami. Jangan perihal yang sama. Dengan perihal yang sama kita harus menjaga adabnya kita kepada istri. Apa pertama? Membantu sang istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Perlu diketahui para suami bahwa masak
bahwa menyiapkan baju suami, bahwa ngerapikan rumah bukan perihal yang wajib bagi seorang istri. Menurut hukum syariat fikih, bukan suatu yang wajib. Itu kebaikan dari seorang istri kepada suami. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian kalau misalnya suatu hari sang istri tidak masak atau tidak nyuci baju dan lain-lain, jangan dianggap masalah besar. Jangan ribut. Sebagian suami kalau istrinya terlambat masak, kiamat rumah itu. Nunjukkan apa? Nunjukkan nih suami tidak punya akhlak. Rasulullah kalau masuk rumah tanya ke istrinya, apakah ada makanan yang bisa anda makan? Katanya istrinya misalnya, tidak ya Rasulullah. Gal idzan ana shaim. Kalau begitu ana puasa. Selesai masalah. Dapat apa? Dapat pahala puasa. Kalau ada makanan, beliau makan, dapat pahala makan. Satu dapat dari dua, imam makan atau pahala. Lah kalau sudah kita mengetahui haknya istri apa kepada suami, haknya suami kepada istri apa, itu nikmat hidup. Seperti Anda bilang tadi, bukan kekayaan yang bisa mendatangkan kenikmatan, bukan jabatan yang bisa mendatangkan kenikmatan, bukan dekatnya kita dengan orang-orang besar yang mendatangkan kenikmatan, tapi ngikuti pemimpinnya kita Nabi Muhammad dalam seluruh perihal hidup kita, itu bisa mendatangkan kenikmatan dunia bersambung sampai akhiratnya Allah nanti. Itu okay. Kalau bertekan bajunya, meres, harus taat kepada anak, wah mentang-mentang suami. Betul, mentang-mentang suami jadikan dirinya sebagai apa? Sebagai raja, istrinya sebagai pembantu. Lah, istri itu bukan pembantu. Istri kedudukannya sebagai istri, pembantu lain lagi. Jadi kalau sudah kita sesuaikan amalannya kita, adabnya kita kerjakan apa yang diajarkan Rasulullah, itu akan datangkan kenikmatan yang sangat besar dalam hidup. Ayo, apa katanya Rasul Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sifat dan kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, waktu Rasulullah di rumah sama ngerjakan yang sudah sampai ke arasnya Allah. Betul. Tapi di bawah di rumahnya sama kayak salah satu anggota keluarga. Betul. Apa dibilang? Wa yarga'u thabahu, kalau sekiranya ada bajunya ada yang lubang, dijahit. Yang ketiga, wa yakhfi. Ini semangat. Karena suaminya temannya akan muji dia dan lain-lain. Tapi kalau dalam rumah tidak ada istri memuji atau suami muji istri muji pada suami, tidak ada. Ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh perkara amalan yang ikhlas karena Allah itu berat bagi hati kita. Dan seluruh amalan yang ada istilahnya pintu-pintu bisa masuk riya dan ujub, itu paling mudah untuk kita amalkan. Ya. Wa yakhdimu nafsa. Wa yakhdimu nafsa, ya. Terus yang kedua, ada yang kedua? Yang kedua adab seorang suami terhadap istrinya, yaitu berbicara kepada istri dengan baik dan berbicara sopan. Dengan istrinya dengan baik dan sopan, sebagaimana dia juga berharap istrinya berbicara ke dia dengan baik dan sopan. Betul. Amilun nas bima tuhib an yu'amiluk. Betul. Transaksilah berbicara dengan orang sebagaimana kamu ingin orang bicara tersebut. Wallahi la yu'min hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah tidak beriman sampai dia senang dari orang lain sebagaimana dia senang dari orang lain sebagaimana dia berbicara dengan orang lain dengan baik juga. Ente sekarang ingin orang lain berbicara dengan baik, berbicaralah kepada orang lain dengan baik. Ente senang orang lain menghormatin ente, hormatilah orang lain. Apalagi antara suami istri yang setiap hari ketemu. Yang ketiga itu semua harus ngikutin dia. Cocok tidak cocok harus makan sesuai dengan dia inginkan. Itu namanya tandanya katanya Rasulullah orang ini munafik. Sama kayak katanya dikisahkan satu orang ini pemimpin keluarganya, abahnya ini sakit. Katanya dokter tidak boleh makan kecuali makanan ini aja. Cuma 2-3 jenis makanan yang boleh. Itu mulai pulang dari dokter langsung buat peraturan di rumahnya. Mulai besok makanannya kalian ini aja sudah. Itu satu kesalahan besar. Jadi apa katanya kayak Rasulullah mengatakan hal indah minat ta'am, enggak ngatakan Rasul makanan apa atau apa. Halas. Kita punya guru Habib Zain bin Ibrahim Samit bisa merubah bentuk duduknya istri sama anak-anak. Ya. Yang keenam, manggil istri dengan kenapa? Dari mulai pertama kali nikah. Dengan panggilan tersebut dia manggil setiap harinya. Karena kalau sudah hatinya seorang istri disenangkan, dia mudah untuk dididik. Kalau enggak, dia lebih ngikutin kepada hawa nafsunya daripada perintahnya suami nanti. Ini besar. Satu kesalahan yang besar menunjukkan bahwa suami tidak punya akhlak. Kalau istrinya salah, bukan istrinya aja yang disalahkan, tapi orang tuanya istri juga disalahkan.
Itu orang tidak bersyukur. Kenapa? Karena orang tuanya kita 3. Orang tua yang melahirkan kita itu orang tuanya kita. Orang tua yang didik kita, guru kita itu ada orang tua kita. Dan orang tua yang masrahkan putrinya kepada kita itu orang tuanya kita juga. 3-tiganya punya hak sebagaimana haknya orang tua. Harus hormat kepada mertua sebagaimana hormat kepada orang tuanya sendiri. Itu baru menunjukkan suami tersebut mau yang muslim, yang punya akhlak al-karimah. Kamu hanya cacian dan menyalahkan. Itu termasuk akhlak yang tidak bagus. Ini tidak punya kesalahan yang tidak ada. Karena istri kita bukan maksum seperti para nabi. Cuman bagaimana kita mendidik istri, mengambil istilahnya kalau mau kita mandang itu, mandang kebaikannya dia. Sebab istri punya kebaikan, punya. Makanya kalau dikatakan kenapa kok tidak wajib, masa tidak wajib, karena hal tersebut. Satu orang datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, waktu di zaman khalifahnya Sayyidina Umar, khilafahnya Sayyidina Umar, ingin ngadu bahwa istrinya sering ngangkat suara kepada dia. Suara. Dengar di pintu, sampai di pintu dengar. Akhirnya apa? Mundur dia pelan-pelan. Di pintu, tidak sampai nodok, mundur pelan-pelan. Sayyidina Umar tahu langkahan kaki di luar pintu. Seraya langsung cepat keluar, dibuka pintunya. Katanya ya fulan, ta'al. Ini paling. Cuman apa katanya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu kalau diomel istrinya diem kayak patung. Dah, jawab sedikit pun. Tak nanti. Siapa yang mau nyucikan baju? Siapa yang mau bersihkan rumah? Siapa yang mau ngerawat anak-anak? Apa tidak 24 jam di rumah? Belajar langsung dari Rasulullah. Rasulullah paling sabarnya suami kepada istrinya. Khairukum li ahli. Dan ini butuh namanya diamalkan, jangan didengarkan tok. Jangan terus pulang dari sini bentuknya sama, tidak ada faedahnya kita hadir. Harus ada perubahan. Baik dari golongan suami atau golongan istri, semuanya harus berubah. Berubah ngikut siapa? Bukan ngikut ke sana, tapi ngikuti Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Salawatullah wassalamuhu alaih. Kalau sudah bisa ngikutin, demi Allah bahagia dunia akhirat. Tenang hidupnya inti. Tidak ada makan di rumah, tidak gelisah sedikit pun. Karena bukan makanan atau minuman kita cari di dunia ini. Tapi ketenangan hati. Bahagia di hati kita. Kalau sudah bahagia di hati kita, insya Allah tidak makan pun tenang. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita mati kelaparan, tidak ada. Aballah an yarzuk abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah telah membuat satu ketentuan, dia akan ngasih hambanya yang mukmin, karena Allah sudah milih inna wa ilaihin nusyur. Kalau sudah istri lupa, suami mengingatkan, tanya dididik tiap hari, sudah baca enggak keluar doa kamar mandi, masuk kamar mandi. Kalau misalnya katanya istri sudah baca, suami yang lupa, istri mengingatkan suami, itu nikmat hidup dengan semacam ini. Bukan harta yang membuat kita nikmat, bukan jabatan yang bisa buat kita nikmat, tapi ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad itu bisa kita nikmat. Lah kalau misalnya termasuk satu kekurangan yang sangat besar, kita bangun tidur lagi setahun penuh tidak pernah sekali membaca alhamdulilladzi ahyana. Ini kekurangan yang sangat besar. Lah suami mengingatkan istri, walas istri mengingatkan suami, dua-duanya pada tidak baca. Berapa banyak orang yang tidur setelahnya bangun langsung di tempat pencurian jenazah, tidak bangun lagi. Mungkin dari kenalannya kita sendiri aja kita tahu. Kita dulu punya teman di Madinah, setelah sholat isya masih makan malam, masih ngobrol dengan sehatnya dia. Tidur naruh badannya gini meninggal langsung. Pagi-pagi sudah dimandikan. Lah ente berapa nikmat ente bisa dapatkan? Ente bangun tidur masih hidup lagi, nyawanya itu kembali. Ente ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi diperhatikan kaki kiri, kaki kanan mana. Keluar dari kamar mandi begitu juga. Mau pakai baju baca alhamdulillah alladzi albasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Istri lupa mengingatkan, kalau diingatkan oleh suami, dididik istrinya itu. Dijadikan pemimpin dalam keluarga untuk dididik istri dan anaknya. Bukan ribut sama makanan dan minuman yang belum siap. Bukan ribut sama baju. Yang paling penting bagaimana istri kita di dunia, istri kita di akhirat nanti. Ini yang paling penting. Ya. Menyelesaikan masalah keluarga tanpa harus melibatkan kedua orang tua suami. Ini penting juga. Kalau dalam masa hidup itu, dalam keluarga itu mesti ada namanya salah paham antara suami istri. Itu perihal yang lumrah. Sampai katanya mathal, ini perumpamaan di Hadramut itu dikatakan setiap rumah mesti ada kamar mandinya. Ada enggak rumah yang bagus mewah enggak ada kamar mandinya?
Tidak ada. Artinya apa? Setiap keluarga mesti ada saling istilahnya salah paham di antara suami istri. Maka kewajiban yang betul bagaimana sih? Jangan sampai suami ngadu kepada orang, lapor kepada orang tua, kepada orang tuanya, atau istri sedikit-sedikit ngelapor kepada orang tuanya. Kalau masalah selesai dengan suami istri, jangan cepat selesai. Sejam 2 jam kembali normal lagi. Tapi kalau sudah ada laporan ke pihak-pihak yang lain, itu nanti akan masalah jadi berbulan-bulan. Bahkan akan masalah lebih besar lagi nanti. Ya. Mengucapkan terima kasih kepadanya atas kebaikannya. Seperti jika telah menyiapkan makanannya atau mencuci pakaiannya. Nah gitu. Kalau ada istri datang bawa makanan, nyiapkan makanan. Setelah makan ucapkan terima kasih. Makasih banyak atas persiapannya. Ada suami disiapkan makan setahun penuh. Belum pernah sekali bilang makasih kepada istrinya. Dan ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Ngasih rezeki diwajibkan oleh Allah untuk berterima kasih kepada seluruh golongan yang membawa makanan sampai ke depannya kita. Sebab makanan itu tidak datang di depannya kita kecuali sekian puluh makhluk khidmah kepada kita. Pertamanya malaikat yang bawa air hujan. Sehingga tumbuh beras, sehingga tumbuh nasi, sehingga tumbuh perdagangan, sehingga sampai ke depannya kita jahis, siap dimakan. Cuma tinggal ucapkan terima kasih. Khairu setelah ini khairu mahdi percuma seperti kemarin aja, tidak menghina dan meremehkan mereka kecuali memang orang yang di hadapannya Allah orang yang buruk. Tinggal ente milih aja sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan sang istri. Kecuali kesalahan tersebut berhubungan dengan hukum syariat. Nah, kapan kita tunjukkan kita pribadi kita harus tegas kepada istri kalau sudah istri mengerjakan perihal-perihal yang diharamkan oleh syariat. Contohnya apa? Menggunjing tetangga atau menggunjing orang pun atau meremehkan sholatnya. Itu baru kita harus tunjukkan bahwa kita ini sebagai muslim yang hakiki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun hukmul khalwati bil maktubati wal ikhtilat biha qabla al-aqdi. Nah, ini kitab yang kedua yang kita baca adalah kitab Durus Sa'adah. Permasalahan yang sangat penting yaitu kumpulnya calon suami dan calon istri sebelum terjadinya akad pernikahan. Kadang sebagian saling kenal itu sangat sulit untuk diketahui. Kita sangat sulit untuk mengetahui bagaimana calon istri, sifat calon istri kita, dan suami begitu juga, sang istri sangat sulit untuk mengetahui sifat asli dari suami kita bagaimana. Itu hanya bisa diketahui setelah berlalu pernikahan 2-3 bulan baru tampak akhlaknya masing-masing. Kalau masa masih tunangan, itu calon suami nunjukkan dia itu sebagai malaikat. Padahal akhlaknya tidak seperti itu. Dan istri begitu juga, nunjukkan istrinya seakan-akan akhlaknya seperti bidadari surga. Padahal dia bukan seperti itu. Dan buatan semua ini. Itu Kif. Bagaimana caranya nunjukkan depannya calon suaminya ini termasuk yang diharapkan sudah. Tidak ada lagi sudah. Dan begitu juga sebaliknya. Pernah suatu hari ada namanya Imam Taus. Imam Taus ini anaknya izin kepada abahnya untuk meminang seorang perempuan. Akhirnya apa katanya abahnya? Ya sudah tidak masalah. Bismillah. Datang aja ke rumahnya dia, silaturahmi, sampaikan niat baiknya kamu. Akhirnya anak itu bangun dari depannya abahnya, masuk ke kamarnya siap-siap dulu. Pakai baju baru, rambutnya diatur semuanya. Setelah itu mau keluar, abahnya heran ngelihat kok bentuknya berubah. Katanya abahnya berubah, bukan setiap hari seperti ini datang. Ini termasuk penipuan. Hah? Ya itu. Ini penipuan, karena setiap harinya bentuknya bukan seperti ini. Hanya sekarang aja waktu mau berangkat meminang perempuan, bentuknya berubah seperti itu. Jadi bentuk bagaimana tiap hari, karena salafus saleh mana? Salafus saleh itu mereka mengajarkan kepada anaknya jangan sampai perbuatannya kamu di depannya orang sama di belakangnya orang beda. Usahakan sama. Apalagi zaman sekarang, kadang mau minang anaknya perempuan supaya dianggap orang yang mampu, pinjam mobilnya tetangga. Ini penipuan juga ini. Apa dari balik ini semuanya? Kalau tidak mungkin dia mengetahui akhlaknya, hakikatnya akhlaknya istri, kecuali sudah kumpul dia berbulan-bulan baru tahu. Dan istri begitu juga. Apa ada alamatnya itu? Alamatnya dia waktu ketika akan ketemu, diatur dulu kalimatnya, diatur dulu pakaiannya, diatur dulu bentuknya. Sehingga sekiranya sudah dianggap ini paling mulianya orang sudah. Dan ini semua tipuan semua, bukan tiap harinya begitu.
Kalau sudah orang beda akhlak pada calon istrinya, bahwa ini orang yang diimpi-impi dia. Yang diharap. Dari mana diharap? Bisa tahu. Ya. Jadi apapun, seluruh perkara apapun yang sekiranya bisa membedakan ini datangkan dosa atau tidak datangkan dosa. Betul. Meskipun hal yang bagus dalam hidupnya kita, kalau seluruh apa isi rumahnya kita foto, kita tampilkan status, semua umat tahu. Tidak datangkan manfaat sedikit pun. Temannya kita tidak bisa ngasih manfaat sedikit pun. Cuma nambah masalah ya. Usahakan dari mulai hari sekarang, kalau jangan daripada sibuk tiap hari ngisi status, ngeluarkan status, ngisi status. Yang ahsan ganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 kali, 10 kali gantinya masukkan status tiap hari. Masukkan status berapa ngakan? 1 menit. Nah, 1 menit bisa baca la ilaha illallah 25 kali. Bisa baca ya Allah 100 kali. Itu lebih utama daripada mengerjakan hal semacam ini. Nah ini kalau kita rubah model hidupnya kita semacam ini insya Allah akan datangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Makanya katanya sebagian dari salafus soleh, aku baru tahu masuk Islam, artinya masuk Islam yang betul itu setelah ketemu guruku. Dari dulu anggap ini sudah masuk Islam. Ternyata enggak, belum. Masuk Islam ini kapan? Setelah paham bagaimana hubungan yang betul dengan Allah SWT. Bagaimana tahu hubungan yang betul, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan salafus saleh, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama muslim. Menjaga perihal hidupnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Innal fata agilata hiya allati tamna'u 'ani dhuhur. Ini perempuan yang agilah, yang muslimah salihah, yang menjaga kehormatan dirinya. Kapan dikatakan perempuan muslimah salihah? Kalau bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak tampak kecuali kepada amal ketaatan. Seluruh perkara yang datangkan dosanya Allah, dia nomor 1 tinggalkan. Misalnya yang sering terjadi, kadang kita mau sholat tarawih di masjid. Seorang istri, sebelum sholat tarawih pakai parfum, pakai kosmetik semuanya, terus mau alasannya mau keluar ke masjid mau sholat tarawih. Ini bukan sholat tarawih, ngerjakan maksiat. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man kharajat muta'attara. Barang siapa yang keluar perempuan pakai parfumnya sehingga kecium lelaki ajnabi, maka dia wajib untuk mandi sebagaimana mandi dari janabah. Katanya salaf, mangkanat bitti bimasyah fahiya fil hadithi zaniyah. Barang siapa jalan di antara kaum lelaki sehingga kecium aroma parfumnya, maka tertulis di hadapannya Allah sebagai perempuan yang telah mengerjakan maksiat zina, nasallahu alaihi. Dan ini bukan sepele, kita tidak masalah pakai parfum, tidak masalah di dalam ruang majelis perempuan khusus, atau setelah masuk ke ruang majelisnya muslimat khusus, atau waktu kita posisi di rumah. Jangan sampai kita mau mengerjakan amal ibadah ketaatan karena tidak mengikuti prosedur hukum syariat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, berubah jadi amal kemaksiatan. Bagaimana kita bisa meletakkan posisi kita? Berarti, wallahi la yu'min hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ayo. Lianna min al-wajib 'alaiha an tufakkir fi mustaqbaliha. Nah, dari antara wajib bagi perempuan itu mikir masa depannya dia. Kalau sampai anak jalan sama perempuan ini sama lelaki yang meminangku ini dan tidak sampai ditakdir terjadi akad pernikahan, ada pembatalan misalnya, semua lelaki yang lain tidak mau minang dia nanti. Pikir masa depannya, jangan mikirin masa depannya lelaki ini. Makanya katanya Muhammad Abdul Wahab Sya'rani harus mikir 10 kali lipat lebih daripada calon suami. Ya. وتحسب الحساب للعواقب الذي يمكن أن تواجهها وتفكر بأن هذا الخطيب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتها. نعم. وهو يعلم علاقتها بخطيبها السابق. نعم. Amma idza tammal aqdu, kalau lainnya kalau sudah selesai akad pernikahan, itu sang wali telah mengucapkan kepada calon suami, angkah tuka fulana binti fulan, calon suami telah mengucapkan gobetu nikah. Halas, sekarang sudah istrinya dia. Apapun yang mau diinginkan terjadi. Itu sudah menjadi halal. Sebelumnya tersebut menjadi barang yang haram. Kita hanya sabar di ukuran berapa jam, ukuran berapa minggu, ukuran berapa bulan. Tapi kalau sudah kita dasarin itu pernikahan dengan ketakwaan, yang akan datangkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak, itu nasallallahu afiyah. Tidak mungkin untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat. Tidak mungkin. Kalaupun ada kebahagiaan dunia, kalaupun dikategorikan bahagia. Ya. Amma idza tamma al-aqdu faqad hallatil khalwatu wal khultatu li'annaha asbahat zawjatan lahu. Zawjatan lahu, ya. Yara minha wa tara minhu ma bada lahuma min ghairi ithmin wala haraj. Wala haraj, ya. Bas. Ada sisa waktu.
Apa habis? Hah? Saya jawab. Iya. Kalau mungkin ada pertanyaan. Nah, Fadhil. Kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada guru kami Sayyid Habib Muhammad Amin bin Aidrus bin Syahwagar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matallahu bituli hayati wa nafa'na bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Berikutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan tanya jawab sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya sebelum kehadiran Habib. Mungkin minta bantuan teman-teman panitia bisa mengumpulkan kertas pertanyaan yang sudah ditulis oleh para jamaah. Sambil menunggu proses pengumpulan, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Mohon izin Habib, Betul. ini satu persatu atau? Nah, satu persatu Hasan. Satu persatu. Pertanyaan yang pertama, tanpa sebut nama dari ibu-ibu. Mohon izin bertanya Habib, bagaimana jika saya memiliki seorang suami yang pekerjaannya adalah sebagai pejabat dan saya sebagai istri tahu betul pendapatannya itu banyak yang haram, bukan lagi syubhat, bukan lagi ragu-ragu, tapi fix asli haram. Tapi kemudian kami tidak kurang-kurang untuk senantiasa menasehati, mendoakan, terus tidak kurang-kurang. Tapi suami malah berargumen bahwasannya hal yang demikian ini adalah lazim, wajar di zaman sekarang. Justru jika ada pejabat yang tidak demikian, maka dia tidak normal. Maka bagaimana yang harus saya lakukan, Habib? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat perlu kita jabarkan. Yang pertama, istri harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa takut yang belum dimiliki oleh suami. Itu pertama harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sang istri tersebut atas rasa khasyah, rasa khauf, rasa takut sama Allah. Yang kedua, wajib bagi seorang istri kalau tahu harta yang diberikan itu adalah bukan dari jalur yang halal, wajib bagi seorang istri untuk tidak menerima dari dia. Kalaupun dalam keadaan-keadaan tertentu dia maksa nerima, maka jangan digunakan harta tersebut untuk perihal hidup kita. Misalnya untuk makan minum kita jangan. Jangan sampai ada harta yang masuk haram ke dalam tubuh kita, baik dari hartanya suami atau hartanya orang lain. Nah, yang ketiga, perihal yang ketiga, sebagaimana yang telah dia kerjakan, tetap terus bantu dia doa dikasih hidayah sama Allah. Karena Allah sudah jamin akan ngabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Cuman kabulkannya ini di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Pertama syukur sama Allah. Kalau sudah ada istri seperti itu, syukur sama Allah. Betul gitu? Kalau sudah ada istri punya rasa takut. Yang musibah besar kalau istrinya seperti persis ke suaminya. Ini yang paling musibah besar. Tidak datangkan kecuali bala di umat. Kalau dulu di zamannya katanya Allah dalam Al-Quran, wa kanat fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ard. Satu negara ada 9 orang ngerusak bumi. Kalau di sekaman sekarang satu kampung 9.000 yang ngerusak. Nah, meskipun di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal. Kalau misalnya belum dapat hidayah di masa hidupnya. Iya. Yang kedua. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ta'aruf. Tadi Habib menjelaskan bahwasannya ketika proses ta'aruf penampilannya berbeda dengan penampilan sehari-hari, maka itu dikategorikan menipu. Lalu Habib, bagaimana jika hari ini ketika dalam proses ta'aruf bertukar foto dan menggunakan kamera HP, sementara kamera HP itu kamera jahat? Nah. Iya. Alafu maksudnya wajah biasanya coklat menjadi putih glowing otomatis, atau biasanya kadang pesek tiba-tiba mancung dan sebagainya. Apakah itu termasuk penipuan juga atau itu memang dimaklumi karena bawaan dari gadget yang kita pakai? Seluruh perkara yang kita beda dengan aslinya itu termasuk dalam kategori penipuan. Cuman lightingnya penipuan ada tingkatannya. Ada penipuan kelas berat, ada penipuan kelas rendah. Cuman kedua-duanya penipuan. Kedua-duanya penipuan, mau berat mau rendah. Bahkan sebagian dari salafus saleh tidak mau, sebagian dari guru-guru kita tidak mau difoto dengan resmi, tidak mau dia. Mengatakan kalau mau foto anak dalam foto anak yang kita tidak tahu. Tanpa minta izin. Sehingga apa? Sehingga bukan kesalahannya dia, kalau ada tambahan. Kadang kalau kita mau foto dengan resmi, kita bersiap-siap dulu.
Sampai diatur bentuk wajahnya begini, mulutnya begitu, matanya begitu. Itu sudah sampai ke level itu mereka tidak mau ngerjakan ini. Yang intinya kita paling penting jangan sampai kita sibukkan dengan foto. Sibukkan kita mengisi foto kita dirubah begini, sibuk. Sebagian orang tidak punya proyek, tidak punya pabrik, tapi duduk di HP-nya dia 24 jam. Pagi, siang, sore itu 24 jam. Sampai kalau dia maksudnya dia bentuk wajah dan lain-lain, itu tujuannya untuk dikirim kepada orang lain, untuk menerima orang lain, itu baru dikategorikan. Kalau misalnya dia mau minang perempuan, dikirimkan foto, diminta fotonya, dikirim fotonya paling sudah diatur. Itu bentuk aslinya tidak seperti itu. Makanya katanya ulama, kalau kita mau kepingin tahu bentuk aslinya calon suami, suruh lihat waktu dia lagi tidak semua. Jadi, ini lebih utama kalau kita ngelihat dari bentuk yang aslinya. Sebab kalau foto ini sudah bisa direkayasa kan. Ya. Jadi bagaimana masalah hati tersebut. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita sudah meminang seorang perempuan, maka kewajibannya kita adalah tidak memandang dia lagi sampai terjadi pernikahan. Apa faedah dan hikmahnya? Faedah dan hikmah supaya tidak masuk gangguan syaitan. Syaitan ini paling hobi kalau kita ngerjakan maksiat, tidak ngerjakan ketaatan. Begitu kadang ini ya, orang ini dalam hatinya seorang suami ingin mandang perempuan ajnabiyah, lebahin itu tidak lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena istri itu hanya bayangan dari suami. Kalau suaminya sudah lurus istiqomah, maka bayangannya juga akan lurus. Katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani, al-zawjah kadhil sakhis lizawj. Ini termasuk satu mustahil ini. Seorang suami minta istrinya soleha, lurus, istiqomah begitu, tapi dia sendiri tidak mau lurus. Sama katanya Imam Sya'rani kayak bayangannya tiang. Ente ambil tiang yang lurus begini, taruh di bawahnya matahari. Dan bayangannya kira-kira lurus apa bengkong? Lurus. Kalau sudah kayunya bengkong begini, bayangannya kan bengkong. Tapi kalau intenya sendiri bengkong begini, terus ente minta istrinya lurus, minta sesuatu yang mustahil. Karena bayangan itu tergantung dari apa yang kita tancapkan di bawahnya matahari. Dan istri yang lurus, di masa hidup sama abah ibunya, akan rusak kalau suaminya tidak lurus. Istri yang tidak lurus didapat di masa apa ibunya akan jadi lurus anak yang solehah, perempuan didikan suami. Ya usahakan suami jadi orang yang bisa didik. Kapan orang suami bisa didik? Kalau sebelum nikah dia sudah duduk minta didikannya orang ulama. Kalau tidak bisa didik. Man lam yatarabba lam yurabbi. Barang siapa yang belum pernah dididik tidak bisa didik. Misalnya sekarang dokter tidak pernah kuliah di kedokteran, buka rumahnya kamar ditulis dokter. Kira-kira orang yang berobat sama dokter, ya kesian yang belajar yang berobat sama dia nanti. Ayo. Nah. Mohon keridhaannya jamaah yang di dekat pintu untuk bergeser ke depan, sudah izin kepada Habib. Jadi untuk memberikan kelonggaran bagi yang akan masuk berikutnya, karena ternyata tertutup pintunya. Monggo, mboten saya sungkan-sungkan bergeser. Naam, bergeser. Ini yang kertas ada 29 pertanyaan. Yang madhab paperless masuk ke DM Instagram kami ada 47 pertanyaan. Ini pertanda Masya Allah. Kami sangat bahagia, sangat senang Insya Allah dengan kehadiran Habibana. Mungkin jika kita pada kesempatan kali ini terbatas oleh waktu, Insya Allah di majelis di rumahnya Habibana dan juga di masjidnya, Insya Allah setiap hari, setiap hari, yaitu di daerah Balung Lor. Untuk selengkapnya nanti panitia akan memberikan alamat dan info kajian-kajian. Terus pada pertanyaan yang ada dulu sampai waktu, bagaimana hukumnya menikah lagi tanpa dimohon ketenangannya. Ya. Mohon maaf jamaah, yang ketawa biasanya praktisi. Mohon maaf. Ya. Bagaimana hukumnya menikah lagi tanpa memberitahu istri pertama? Apakah termasuk berdosa atau boleh? Khawatir banyak timbul kebohongan-kebohongan. Bohong terhadap istri jika ditanya nikah lagi atau tidak, apakah membatalkan puasa? Nah, ini masalah yang sering terjadi dan masalah memang yang sering
menjadi apa namanya itu kendala dalam hidup. Yang paling penting sebelum ada pemikiran ingin nikah lagi, yang paling penting ya, harus tahu bagaimana hukumnya orang yang nikah 2 sama 3 atau 4. Hukum-hukumnya, hak-haknya. Terus yang kedua, yang paling penting pertanyaan sini, apakah harus izin? Tidak harus izin. Cuman khawatir di hari kiamat nanti ditanya kenapa kamu tidak adil dulu kan ini sebelum ini. Adalah salah satu figur sahabat juga yang lain, dia punya 2 istri. Pas giliran istri kedua, dia lewat di rumahnya istri yang pertama. Sangat kehausan di siang hari. Dan jarak antar istri harus diundi dulu. Diundi, setelah diundi, harus ada namanya qadha atas istri yang tidak ikut bepergian. Begitulah Rasulullah waktu mau keluar bepergian dengan istri-istrinya. Diundi dulu siapa yang keluar, itu yang ikut. Lah, waktu ikut di qadha apa enggak, ada perincian hukumnya. Ada kalanya masa perjalanan, ada kalanya masa tinggal. Misalnya seorang punya 2 istri. Kemudian setelah diundi keluar istri yang pertama ternyata yang ikut. Berangkat kemana misalnya? Ke Jakarta. Perjalanan dari sini ke Jakarta berapa jam? 12 jam. Tinggal di Jakarta berapa hari? 4 hari. Lah, kalau sudah berangkatnya dengan diundi, maka itu masa perjalanan tidak wajib diqadha dengan istri yang tidak ikut tadi itu. Cuman masa duduknya dia di Jakarta selama 4 hari harus diqadha. Setelah datang harus diqadha, duduk di rumahnya istrinya 4 hari. Berangkat sampai pulang dosa semua dan wajib diqadha masa berangkat sama masa tinggalnya di Jakarta. Itu salah satu sebab hukumnya. Sehari di rumahnya istri pertama, sehari di rumah istri kedua, atau 2 hari, 2 hari, atau 3 hari, 3 hari. Contoh ini. Kemudian waktu kita setiap harinya itu kan ada namanya masa kerja, ada namanya masa istirahat. Pagi misalnya kerja dari sampai sore. Istirahat dari sore sampai malam. Lah, kalau mau masuk ke misalnya di rumahnya ini giliran rumah istri yang pertama. Kemudian mau masuk di waktu kerja kepada istri yang kedua, atau di masa istirahat akan masuk kepada istri yang kedua. Gimana hukum perinciannya? Ada perincian hukumnya. Bukan sak maunya dia berangkat, sak maunya dia masuk, sak mau dia keluar. Kalau misalnya masa kerja, masa sebelumnya itu pun kita masih ditanggungkan di masa dunianya harus ada prosedur hukum yang dipakai. Anak anjurkan barang siapa yang ingin nikah lagi sebelumnya harus membaca 1 bab dalam pernikahan namanya babul qasam. Bab pembagian keadilan antara istri-istri. Setelah baca bab itu secara sempurna dari awal sampai akhir, lah ente tentukan mau nikah benda. Ini peraturannya ini Islam nih. Islam tidak melarang kita nikah. Tidak melarang kita nikah lagi dan tidak harus dengan keridhaannya istri. Cuma ada prosedur hukum yang harus dilakuin. Sebagaimana setiap mau sekolahan punya peraturan hukum, kuliahan punya peraturan hukum, semua kantor punya peraturan yang dia buat, mereka buat. Begitu juga syariat punya peraturan hukum khusus bagi orang yang ingin poligami. Barang siapa yang telah memenuhi syarat, fadhol. Yang belum memenuhi syarat, penuhin dulu syaratnya. Ayo. Sama kayak satu orang, katanya apa namanya? Ingin semangat, ingin poligami. Cari caranya sehingga istrinya ridho. Suami ini kadang sering pinter untuk buat film. Apa dia bilang? Mengatakan kepada istrinya sambil menunjukkan wajah sedih. Apa dia bilang? Ya istriku apa? Ini khalifah muslimin. Mulai tadi nentukan buat satu peraturan hukum. Apa peraturannya? Barang siapa yang tidak poligami dipenggal kepalanya. Bohong. Apa jawabannya istri? Ahsan kamu mati syahid daripada nikah lagi. Mati syahid dapat pahala kamu di surganya Allah. Daripada kamu nikah lagi nyakitin hatinya orang dosa. Sampai satu lagi, apalagi yang sudah punya istri. Sama kayak Imam Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani kita baca baru kalamnya itu punya 2 istri dah. Pernah suatu hari tidak sengaja gurau sama istri pertama. Ngatakan apa? Aku akan masuk surganya Allah dengan istri yang kedua. Nyiapkan kamarnya kamu, rumahnya kamu, semuanya. Kalau sudah siap kamu datang, tinggal kamu duduk. Apa katanya istrinya? Demi Allah, kalau sampai saya ngelihat wajahnya fulanah di surga, saya tidak mau masuk surganya Allah. Sudah cukup saya sabar di masa dunia. Nggak ada wajahnya fulanah ini. Apalagi suruh sabar di surganya Allah nanti. Nah ini yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita jangan sibuk mau nikah lagi. Istri yang ada bangun tidur, tidak pernah diajari doa bangun tidur. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, tidak pernah diajarin doa.
Itu kayak make baju tidak pernah diajarin doa. Terlambat makanan, minuman, ngamuk karepnya sendiri. Itu kayak sibuk mau menikah yang kedua. Istri yang pertama tidak lulus di pelajarannya inti, di madrasahnya inti. Si luluskan dulu satu dulu, tambah satu lagi. Itu kayak ya. Pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu. Mohon izin bertanya Habib, di zaman kapitalisme sebagaimana hari ini, kadang tuntutan untuk bekerja itu juga dialami oleh wanita, oleh ibu-ibu. Akhirnya banyak dari ibu-ibu muslimah itu juga bekerja. Suami mengizinkan, tapi kemudian kami para ibu-ibu merasa kurang nyaman karena di zaman kapitalis hari ini kadang tenaga kami diperas, peraturannya tidak syar'i dan sebagainya. Apakah untuk berhenti dari pekerjaan itu kami harus minta izin lagi kepada suami, maksudnya minta izin untuk berhenti, atau tanpa minta izin kepada suami untuk berhenti? Nah, jadi masalah yang penting ini calon istri atau seorang istri membantu suaminya dalam bekerja termasuk perkara yang dibolehkan oleh syariat, bukan termasuk perkara yang dilarang oleh syariat. Memang kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami kepada istri. Kalau memang kelihatan suaminya sudah bekerja, cuma pekerjaannya masih belum cukup penghasilannya, maka boleh bagi istri dengan izin suami ikut bantu suami sebatas bekerja. Yang tidak boleh dalam syariat Islam itu, syariat Islam bukan keras, tapi syariat Islam itu sangat lembut dan sangat terhormat. Syariat Islam sangat lembut dan sangat terhormat, bukan syariat Islam keras. Tidak ada namanya syariat Islam keras, tidak ada. Itu ya. Kalau kita dikasih izin oleh suami kerja, maka sebatas sesuai dengan konun peraturan hukum syariat. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu termasuk kezaliman yang dikerjakan oleh seorang istri. Kalau misalnya setelah dikasih izin oleh seorang istri, dikasih izin oleh seorang suami untuk bekerja, kemudian setelah merasa cukup atau mungkin kerjaan yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan hukum syariat, maka lebih utama bahkan wajib untuk berhenti. Sebetulnya pekerjaan calon suami ini cukup. Yang kadang membuat kita tidak cukup, kadang kita maksa diri di luar kemampuan kita ini. Oke, di luar kemampuan kita. Kalau masalah hanya sebatas bantu suami untuk kerja, tidak masalah. Kan ada namanya anak aminya Rasulullah namanya Zubair bin Awam. Istrinya Asma binti Abi Bakar Siddiq, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu sang istri bantu suaminya tiap hari. Apa? Bekerja? Iya bekerja, cuman bekerja bukan jual beli, nyari kayu bakar dari hutan, bantu ngambilkan air. Karena suaminya juga kerja di luar. Oke, suaminya juga kerja di luar, Sayyidina Zubair bin Awam. Istrinya siapa? Asma binti Abi Bakar Siddiq, saudari dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Dia bantu suaminya dalam pekerjaannya, dan banyak dari para sahabat yang lain bantu para suaminya, tapi dengan prosedur hukum yang telah dibuat. Prosedur hukum syariat yang telah dibuat diikutin, tidak keluar dari prosedur hukum tersebut. Lain hanya kalau hanya sebatas untuk mendapatkan perihal yang tidak wajib, makanan, minuman cukup, pakaian cukup, cuman ingin punya lebih dan lain-lain, sehingga harus ikut kerja, sehingga harus mengerjakan perkara yang haram dan lain-lain, itu perkara yang tidak diridhoi oleh syariat. Dan tidak sangat dianjurkan bagi suami memberikan izin kepada istrinya untuk memberikan izin untuk ikut kerja. Makanya waktu Rasulullah menikahkan Sayyidina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa perkataannya Rasulullah? Ya Ali, dari pintu rumah keluar kerjaannya kamu. Ya Fatimah, dari pintu rumah ke dalam kerjaannya kamu. Sudah dibagi sama Rasulullah tugas hidup. Sudah dibagi tugas hidup. Dari luar, dari pintu rumah keluar, cari kerja, cari usaha, cari nafkah, itu kewajiban berangkat kerja. Itu satu kekurangan yang besar. Lah kalau istrinya ridho tidak masalah. Tapi kalau istrinya tidak ridho, tidak wajib bagi istri untuk kerja. Sebatas untuk nafkahin dirinya sendiri, naam. Tapi sebatas untuk nafkahin suami tidak wajib. Karena yang wajib memberi nafkah adalah suami ngasih nafkah kepada istrinya. Betul? Lah kalau misalnya suami sebagai nasallahu afiyah, ini hukum fikih juga yang berpengaruh berhubungan dengan ini. Kalau misalnya salah suami tidak ngasih nafkah kepada istrinya, hukumnya apa? Wajib jadi utang dan wajib dibayar. Misalnya ada suami nasallallahu dan hak yang berhubungan dengan makhluknya Allah yang pertama kali ditanya dari kiamat adalah haknya seorang istri. Apakah sudah dikasih dengan sempurna atau belum? Kalau belum, apalagi maharnya belum dibayar secara sempurna. Nikahnya sudah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, maharnya masih belum dibayar sempurna, itu wajib bagi suami untuk bayar. Atau ada nafkah dari berapa hari belum dibayar, wajib dibayar. Kecuali kalau istrinya meridhokan.
Setelah tahu berapa jumlahnya diridhokan, ana maafkan sudah, kamu dari nafkah yang tidak kamu berikan kepadaku selama seminggu, halas. Kalau begitu tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang ukuran seminggu yang telah lalu. Ya. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf kepada para jamaah, masih banyak pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Di kelas bertambah lagi masih ada 39 pertanyaan, tapi karena waktu yang memisahkan kita sehingga kita harus memilih satu pertanyaan terakhir. Pak, insya Allah ini sangat bermanfaat. Pelajaran agama yang kita pelajarin. Jadi dari fulan ngambil dari fulan, dari fulan ngambil dari fulan dengan sanad yang bersambung sampai ke junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih utama adalah kita mendapatkan sanad dari guru yang punya sanad sampai bersambung ke Rasulullah. Cuman yang lebih utama masalah kitab ini kalau kita baca secara sempurna dan bacanya kepada guru. Tidak kita baca dengan sendirinya kecuali untuk perihal-perihal yang kita pahami, atau kita baca sendiri kalau ada perkara-perkara yang kurang kita pahami kita tanyakan. Sebab barang siapa yang baca kitab dengan sendiri tanpa ada guru, dikhawatirkan salah memahaminya lebih besar daripada kebenaran memahaminya dia. Jadi, ada ibarat-ibarat yang dia pahami begini ternyata bukan begitu maksudnya. Jadi, ya insya Allah selama sudah membaca kitab, yang paling penting yang anak harap itu sebetulnya bukan membaca, yang anak penting anak harapkan dari semua yang para hadir adalah mengamalkan. Ini harus ada, kita kalau setiap hadir majelis taklim harus ada namanya kewajiban bisa mengamalkan. Bukan hanya ngumpulkan maklumat, ngumpulkan pengetahuan. Itu wajib, ilmu wajib dipelajari. Cuman itu ilmu bukan tujuan utama, hanya sebatas perantara. Misalnya kita mau ke Surabaya. Ke Surabaya ini mau tidak mau kita butuh mobil. Tapi tujuannya kita bukan mobil, tujuannya kita sampai ke kota Surabaya. Barang siapa yang semangatnya belajar, tapi tidak ingin sama sekali ngamalkan ilmu yang diketahui, sama kayak orang yang duduk di mobil tapi mobilnya tidak digerakkan, tidak dihidupkan. Setahun penuh masih tetap di rumah, depan rumahnya dia tuh mobil. Ada orang yang mobilnya biasa tapi dihidupkan, jalan itu mobil pelan-pelan, meskipun pelan-pelan jalan, tapi nyampe ke Surabaya meskipun lama waktunya. Yang intinya apa? Intinya anak harap semua orang yang telah membaca kitab, baik kitabnya anak atau kitabnya para ulama salafus saleh, usahakan kitab yang dibaca adalah kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan kita membahas tentang kekurangan diri kita sendiri, bukan membahas kekurangan orang lain atau mencaci maki para sahabat nasallallahu afiyah, atau menghukumi syirik dan lain-lain kepada golongan muslimin yang telah sudah jelas-jelas mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau memang sudah dibaca, diamalkan kitabnya salafus saleh, maka anak anjurkan untuk dibaca dan diamalkan. Yang paling penting dibaca dan diamalkan. Apalagi kitab adab ini menjelaskan tentang 50 adab dalam 50 keadaan kita, dalam 50 keadaan hidupnya kita. Apapun kitab yang kita baca, usahakan setiap lembar yang kita baca kita amalkan. Itu sari dari ilmu yang kita miliki di hidupnya kita ini. Kalau memang sudah insya Allah sanadnya sah yang telah diberikan guru kita kepada kita, diantaranya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, diantaranya Habib Salih bin Abdullah Syatiri, diantaranya Habib Ali Masyhur bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki, diantaranya Habib Abu Bakar bin Umar Haddar, dan diantaranya Syekh Sofwan Dawudi, Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri. Guru-guru kita yang kita terima dari Haramain Syarifain, kalaupun sanadnya telah sah kepada kita, maka kita ijazahkan kepada para seluruh hadirin. Yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta juga agar kita semua dijadikan golongan hamba yang bisa ngamalkan apa yang kita pelajarin. Dan kita doakan semua yang hadir di majelis ini dengan perantaranya Rasulullah, dengan perantaranya majelis yang mulia ini, kumpulnya kita dengan niat yang baik, semua di antara kita dikasih kenikmatan bisa ziarah Haramain Syarifain. Amin. Dikabulkan semua hajatnya, dijauhkan dari seluruh musibah, dijauhkan dari seluruh bala, dijauhkan dari seluruh perihal-perihal yang jauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semua yang punya hajat dari kesembuhan anaknya, kesembuhan keluarganya dikasih. Semua yang belum punya anak keturunan dikasih anak keturunan sama Allah. Dan sebelum semua yang belum punya suami atau belum punya istri dikasih, dimudahkan, dan istri suaminya bisa mendukung dia untuk mengerjakan amal kebaikan, untuk amal ketaatan, dukung atas amal kebaikan sehingga menjadi istri dan suami di dunia, juga menjadi istri dan suami di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
الفاتحة إلى روح حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه، ثم إلى جميع أهل بدر، جميع أصحاب رسول الله، جميع ساداتنا على بعلبي. نسأل الله بجواتهم أن الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من الأمراض والأسقام والأذيات والبليات والمحن والابتلاء، وأن الله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. أحينا على الآفية وأمتنا على الآفية واحشرنا في زمرة المعافاة. أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم يا اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. ادعوني أستجب لكم فقد دعوناك فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين، فاستجب لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهرنا هذا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام. اللهم بحق سيدنا محمد وعلي سيدنا محمد أن تجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا وإياه من الأشقياء المردودين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد من العقول أوفارها، من الأذهان أسفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، من الآف أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. بحق حبيبنا محمد أحينا على الإسلام والسنة، وتوفانا على الإيمان والتوبة. اللهم نزه قلوبنا تعلق من دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أرني وجه سيدنا محمد في اليقظة والمنام. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أرني وجه سيدنا محمد في اليقظة والمنام. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وفقنا للعمل في متابعة حبيبنا محمد في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بألم جوامع رضوانك، وتحلهم به دار كراماتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك، وأجر بعليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خافي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخافك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرزنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم نسألك زيادة في الدين وبرزق. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول صلى الله عليه الله. وسلم. أحينا على ذلك، وأحينا على لا إله إلا الله، منا لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. أحينا على ذلك ومنا على ذلك، وأنا اللهم أحينا على العافية ومنا على العافية، واحشرنا في زمرة المعافاة. اللهم اجعل هذا كل حركة، اللهم اجعل هذا المكان شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر شريف شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم اجعل
هذا الجمع شاهدا لنا لا شاهدا علينا على هذه النية كلها صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة على من وحبيبنا محمد بن عبد الله أنا شيخنا الحبيب زين كلها صالحة جامعة لخيرات الآخرة وعلى من والحاضرون ومن له حاجة الله يقضيها في خير وعافية على هذه النية كلها صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على